saya Dina Fitriani Darmawan, pelajar dari SMA Negeri 48 Jakarta dan menempati kelas 11 MIPA 3. Saat ini kami diberi tugas untuk membuat video kimia kelas 11 dengan materi yaitu titrasi asam basa. Dan inilah tayangan video saya. Selamat menonton. Oke teman-teman, jadi ini adalah 7 pokok bahasan yang nantinya akan kita bahas di video ini. Yang pertama ada review materi. Karena untuk mempelajari titrasi itu sendiri kita perlu nih untuk ingat-ingat lagi gimana sih konsep asam basa, buffer, dan hidrolisis. Lalu ada titrasi dan teorinya. Kita lanjut ke perhitungan titrasi itu yang MVN sama dengan MVN, kurang lebih seperti ini. Lalu kita lanjut ke kurva titrasi yang kurang lebih gambarnya seperti ini. Lalu ada titik ekivalen dan titik akhir titrasi, dan nanti aku nambahin ada titer dan titrat. Lalu ada indikator titrasi yang contohnya PP, BTB, dan teman-temannya. Lalu untuk mengukur tingkat kepahaman kita, akan kita akhiri dengan latihan soal. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu review materi. Tapi di sini aku reviewnya lebih ke mengingatkan kembali mengenai rumus-rumusnya, dan untuk konsep lebih dalamnya lagi, mungkin teman-teman bisa buka kembali catatan atau buku paketnya. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu asam basa. Asam itu ada yang kuat dan lemah, begitu juga dengan basa, ada yang kuat dan lemah. Dan untuk rumusnya adalah seperti ini. Nah, kalau asam lemah itu, ini akar maksudnya, akar Ka kali konsentrasi asam. Dan kalau basa kuat, valensi kali konsentrasi basa lemah, akar Kb kali Mb. Ini maksudnya Kb, salah ketik, maaf. Nah, kita lanjut ke buffer. Buffer itu kan larutan yang digunakan untuk mempertahankan pH, karena emang dia sifatnya cenderung mempertahankan pH gitu kan, sesuai sama konsepnya. Nah, buffer itu ada buffer asam dan buffer basa. Berikut adalah rumusnya. Nah, kita lanjut ke hidrolisis. Rumus hidrolisis itu dapat kita gunakan ketika reaktan yang kita campurkan keduanya tepat habis bereaksi dan membentuk sempurna, membentuk garamnya dan air. Hidrolisis ada hidrolisis asam dan hidrolisis basa. Untuk hidrolisis asam, berikut adalah rumusnya: akar KW, bukan V, akar KW per KB kali konsentrasi yang terhidrolisis. Kalau OH- sama dengan akar KW per KA kali M yang terhidrolisis. Nah, di kotak ini akan kita isi dengan titrasi yang akan kita bahas di video ini. Tapi kan ada asam basa, buffer, dan hidrolisis. Untuk di titrasi itu sendiri, kapan sih penggunaan asam basa, buffer, maupun hidrolisis ini kita gunakan? Oke, kita lanjut. Ini ada persamaan reaksi sederhana, contohnya asam asetat dan natrium hidroksida. Simpelnya gini, kalau misalkan yang bersisa dalam suatu persamaan reaksi ini adalah NaOH, kita lambangkan dengan ini ya, berarti ini sisa gitu. Kalau yang bersisa adalah larutan yang bersifat kuat, dalam hal ini NaOH, bisa HCl, bisa apapun yang bersifat kuat, maka kita menggunakan konsep atau rumus asam basa. Nah, kalau yang bersisa adalah larutan yang bersifat lemah, dalam hal ini asam asetat ya, ini CH3COH, maka kita menggunakan rumus buffer. Dan kalau dari kedua reaktan ini tidak ada yang bersisa, alias ini 0 gitu, 0, dan terbentuk garam dan airnya, maka kita menggunakan konsep hidrolisis. Jadi sesuai kan, nih misalkan dari rumusnya deh, buffer itu kan kita perlu asam lemah sama basa konjugasinya, basa lemah sama asam konjugasi. Nah, ini yang sisa adalah asam lemah atau CH3COH, asam lemah, basa konjugasinya. Berarti kalau terbentuk ini
maka CH3COONA dan H2O juga terbentuk kan. Terbentuk CH3COONA bisa kita pecah, bisa kita ionin jadi CH3COO-. CH3COO- itu adalah basa konjugasi dari si CH3COOH. Jadi untuk buffer itu yang kita perluin adalah asam lemah dan basa konjugasi. Kita dapat lebih mengerti lagi mengenai rumus-rumus ini kalau kita mengerti konsep. Yuk, review lagi buku paket dan catatannya, oke? Oke, kita masuk ke materi titrasi. Titrasi adalah satu cara analis kimia yang sering digunakan untuk menentukan kadar suatu unsur atau senyawa dalam larutan. Titrasi digunakan dengan menambahkan sejumlah volume larutan standar ke dalam larutan yang akan dihitung konsentrasinya. Larutan standar ini kita tempatkan dalam buret ya. Oke, jadi misalkan kita punya larutan X. Anggap aja ini larutan X. Kita di sini tidak tertera konsentrasinya berapa gitu. Jadi kita nggak tahu. Dan di sisi lain kita punya larutan Y yang kita udah tahu nih konsentrasinya berapa. Dan kedua ini volumenya dapat kita ukur ya. Oke. Untuk mencari konsentrasi X ini, kita bisa menggunakan titrasi yang mana kita menggunakan alat namanya buret. Jadi mekanismenya gini. Larutan X ini kita masukin ke labu Erlenmeyer nih. Kita masukin sejumlah volume tertentu yang udah kita hitung. Setelah itu larutan Y-nya kita masukin ke dalam buret sini. Masukin nih ke dalam buret. Volumenya juga diukur ya. Oh ya kan buret di sini ada kayak pengukur volume gitu, kayak penggaris gitulah. Terus di sini ada kerannya. Nah, mekanismenya adalah ini keran kita buka nih. Kita buka perlahan-lahan sedikit-sedikit, kan kayak ada tetes-tetesan si larutan Y ini. Terus untuk sejumlah volume tertentu, larutan X ini yang ada di labu Erlenmeyer tuh bisa berubah warna. Nah, pas sudah berubah warna, kita tutup lagi nih kerannya, karena pas udah berubah warna itu menandakan sudah terjadi titik akhir titrasi gitu. Makanya kita stop nih. Nah, berapa volume berkurangnya yang kita ukur dari sini itu kita catat. Berarti itu volume yang kita gunakan kan untuk menitrasi. Volume yang kita gunakan untuk menitrasi gitu. Nah, habis itu volume dari sini kita udah tahu nih volumenya berapa yang digunakan untuk menitrasi. Ini juga volumenya berapa, karena kan kita sebelum masukin ke labu Erlenmeyer kan ukur dulu kan. Nah, habis itu untuk cari tahu nih konsentrasinya berapa ya, kita pakai rumus ini yang di sebelah kiri sini, rumus M1 kali V1 kali N1 sama dengan M2 kali V2 kali N2. Nah, N itu adalah valensi. Misalkan HCl, valensinya berapa? 1 kan? Iya. Coba kalau BaOH2. Maaf ya, tulisannya agak berantakan karena agak sulit. Sama dengan valensinya berapa? Iya, 2. Gitu. Karena 2 ion OH- kan gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya biar lebih paham. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke contoh soal titrasi. Aji menemukan botol berisi larutan CaOH2. Dia ingin mengetahui konsentrasi larutan tersebut. Untuk mengetahui konsentrasinya, Aji menyiapkan 20 ml CaOH2 ke dalam Erlenmeyer, lalu dititrasi tetes demi tetes dan mulai berubah warna saat larutan HCl 0,1 m mencapai 100 ml. Tentukan berapa konsentrasi larutan CaOH2 tersebut.
Nah, dari soal ini kan kita tahu ya kalau dia tuh udah mencapai titik akhir titrasi, ditandai dengan mulai berubah warna gitu. Pas si larutan pentitrasinya ini yaitu HCl mencapai 100 mili, di mana larutan yang akan dicari konsentrasinya itu adalah 20 mili gitu. Oke, langsung aja kita ke jawabannya sebagai berikut. Oke. Jadi ada kalsium dihidroksida. Volumenya kan di sini 20 mili. Ya udah kita diketahui tulis volumenya adalah 20 mili. 20 mili ada 20 mili jadiin liter, 20 bagi 1000. 20 bagi 1000 0,02 liter. N sama dengan 2, valensi sama dengan 2. Karena kan CaOH2 Ca2 plus tambah 2OH min. Ada 2 ion OH, ada 2 ion hidroksida kan di kalsium dihidroksida ini. Ya kan ini nih 2 gitu. Ya udah berarti valensinya adalah 2. Lanjut ke HCl, asam klorida. Konsentrasinya diketahui kan 0,1 m. 0,1 molar mencapai 100 mili nih pas titik akhir titrasinya. 100 mili sama dengan 0,1 liter. Valensinya adalah 1 karena HCl, H plus, H-nya cuma 1 kan di HCl itu gitu. Oke, langsung ke masukin ke rumus MVN sama dengan MVN. Kita pakai yang MVN satunya itu dari CaOH2. Oke, masukin rumusnya M1 belum diketahui, V1 0,02, valensi 1 sama dengan 2. Begitupun dengan MVN2. Oke, akhirnya adalah M1 sama dengan 0,01 per 0,04. Bisa kita coret jadi 1/4. 1/4 adalah 0,25. Oke, kita masuk ke kurva titrasi. Di sini kurva ada 3. Sebenarnya ada beberapa lagi sih, cuma di video ini aku jabarinnya 3. Nah, yang pertama ada kurva basa kuat dan asam kuat. Yang kedua, basa lemah dan asam kuat. Lalu yang ketiga, kurva titrasi antara asam lemah dan basa kuat. Nih, jadi kalau kita translatein dulu deh. Yang pertama nih ya, basa kuat dan asam kuat. Berarti kita bacanya adalah basa kuat yang dititrasi oleh asam kuat. Larutan basa kuat yang dititrasi oleh basa kuat. Nah, kita masuk ke kurvanya. Jadi basa kuat itu kan pH-nya range 14 gitu kan. 14 berarti sekitaran segini. Kan. Nah, dititrasi oleh asam kuat, berarti sedikit penambahan asam kuat ke dalam basa kuat, ke dalam larutan basa kuat yang ada di labu Erlenmeyer gitu. Nah, sedikit penambahan asam kuat, dia pH-nya turun, lama-lama turun gitu, sampai dia segini. Nah, pas dia tepat habis bereaksi, kalau larutan antara basa kuat dan asam kuat itu pH-nya adalah 7. Nah, ini berarti titik ekivalen antara basa kuat dan asam kuat itu adalah 7. Pas 7. Nah, ekivalen itu kan yang titik ketika mereka tuh antara larutannya tuh tepat habis bereaksi gitu kan. Oke, lanjut ke yang kedua nih. Basa lemah dan asam kuat. Berarti apa? Berarti basa lemah yang dititrasi oleh asam kuat. Nah, berarti gambarnya tuh gini. Basa lemah tuh pH-nya sekitaran atas 7, bawah 14 gitu kan. Nah, berarti di sini deh asam kuat tuh di bawah. Berarti kurvanya seperti ini. Nah, kalau basa lemah dan asam kuat, titik ekivalennya tuh di bawah
7. Karena ya kalau secara logika aja nih, bayangin, basanya lemah, asamnya kuat, menangan mana sih? Ya asam kan, karena asam lebih kuat, jadi secara gitu. Nah, berarti ya udah di titik ekivalennya atau ketika mereka tepat habis bereaksinya, pH kedua larutan hasil pencampuran itu adalah di bawah 7 gitu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, asam lemah dan basa kuat. Asam lemah itu pH-nya di bawah 7 di atas 0, jadi kayak tengah-tengah gitu. Kita perkirakan di sini. Kalau basa kuat kan ya di atas kan, gitu, di atas. Ya udah, jadi kurva titrasinya seperti ini. Kalau sama aja kayak basa lemah dan asam kuat. Kalau asam lemah dan basa kuat itu titik ekivalen, berarti pH titik ekivalennya tuh di atas 7. Karena kan ya basanya lebih kuat gitu kan. Jadi pas mereka tepat habis bereaksi, larutan yang terbentuk adalah bersifat basa. Gitu. Oke, jadi contoh aja kalau misalkan kita ada soal gini, kita nggak usah ngafal ini tuh kurvanya kayak gini tuh kalimatnya kayak gimana gitu, nggak usah, tapi kita bisa dari pemahaman aja. Misalkan ini 14, di sini 0, di sini kurang lebih segini 7. Nah, ini penambahan volume. Kalau ada kurva kayak gini, ini berarti titrasi apa oleh apa coba? Iya nih, jadi kita bisa cari taunya gini. Ini yang pertama kan 14 ya katanya. 14 itu larutan apa ya pH-nya 14? Yaitu larutan yang basa kuat. Basa kuat. Tambah terakhirnya akhir-akhirnya dia 0 gitu di sini di kurva. Bukan 0, maksudnya dia sekitaran 0, dekat-dekat 0 gitu di sini. Nah, kalau di sini bisa kita perkirakan asam kuat. Berarti kurva yang disajikan di sini adalah kurva titrasi antara basa kuat dan asam kuat, atau basa kuat yang dititrasi oleh asam kuat. Coba kita, kalau misalkan yang disajikan dalam soal itu kalimatnya aja, misalkan apa ya, basa lemah nih, misalkan basa lemah plus asam kuat. Nah, kalau gini berarti kurvanya gimana coba? Di sini misalkan 0, di sini 14, di sini 7. Di sini penambahan volume. Di sini ceritanya ya intinya gitu deh. Basa lemah, kita translate-nya gini. Basa lemah tuh range pH-nya sekitaran tengah-tengah gini kan di sini. Kalau asam kuat di bawah, berarti dia di sini kita tandain. Nah, titik ekivalennya tadi gimana? Titik ekivalen antara basa lemah dan asam kuat kan di bawah 7 ya. Ya udah kurang lebih ya di sini deh. Nih di daerah sini. Nah, kita bikin kurvanya adalah seperti ini. Gitu. Nah, kurva-kurva seperti ini bisa kita dapatkan kalau kita sudah menghitung pH per penambahan volume sedikit demi sedikit sampai dia mencapai titik ekivalen. Atau karena kalau dalam pengamatan kita nggak bisa tahu kan dia titik ekivalennya pas kapan, jadi dalam pengamatan kita bisa berhentiin si kegiatan titrasi menitrasinya itu pas udah berubah warna, yaitu pas di titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi tuh nggak jauh-jauh dari titik ekivalen, makanya kita patokannya dari titik akhir titrasi aja kalau dalam pengamatan. Dan faktanya kalau dalam perhitungan baru kita berpatokan sama si titik ekivalen. Oke? Nah, ini adalah istilah-istilah yang ada di titrasi. Yang pertama ada titrat. Titrat adalah larutan yang akan ditentukan atau dihitung konsentrasinya dan ditempatkan dalam labu Erlenmeyer.
kita ambil salah satu contoh titrasi, kita zoom sedikit. Misalkan titrasi asam lemah dan basa kuat. Kalau ada pernyataan seperti ini, kita bacanya adalah asam lemah yang dititrasi oleh basa kuat, gitu ya. Oke, lanjut. Kalau asam lemah yang dititrasi oleh basa kuat, berarti yang dititrasinya tuh yang mana sih? Atau titratnya tuh yang di mana sih? Yaitu titratnya adalah asam lemah, gitu. Asam lemah adalah titrat, karena kan yang mau kita titrasi adalah dia, gitu, yang kita masukin ke dalam labu Erlenmeyer. Oke, lanjut ke titer. Titer itu istilahnya sama kayak titran. Titer sama dengan titran adalah larutan baku atau standar yang digunakan untuk menitrasi. Nah, kalau pernyataannya kayak gini, berarti titernya adalah basa kuat, gitu. Karena kan asam lemah yang dititrasi oleh basa kuat, ya berarti peniternya adalah basa kuat. Lanjut ke titik ekivalen, merupakan titik saat asam basa tepat habis bereaksi. Kita review yang ke sebelumnya. Nih, titik ekivalen. Di sini ada equivalent point. Ketika 25, ketika volume penambahan titer mencapai 25 mili kalau dalam hal di kurva ini, gitu ya. Yaitu di sini. Berarti ketika mencapai titik ini, kedua reaktan itu udah tepat habis bereaksi gitu, membentuk garam dan airnya. Lanjut ke titik akhir titrasi, merupakan titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Nah, inilah yang kita amati ketika melakukan titrasi menggunakan buret, gitu. Jadi pas sudah perubahan warna, oh udah nih, berarti udah mencapai titik akhir titrasi. Kalau di grafik di kurva ini, ceritanya tuh pas di sini nih, dia udah mencapai titik akhir titrasi, gitu. Jadi kalau titik ekivalen tuh dapat kita amati dengan perhitungan, karena kan ya biar tahu mereka tepat habis bereaksi itu kan kita memerlukan hitungan hidrolisis, menggunakan rumus hidrolisis. Kalau titik akhir titrasi kita dapat amati dengan pengamatan yang ketika kita menggunakan burhead, gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke submateri indikator titrasi. Jadi, secara ideal, larutan indikator yang baik adalah larutan indikator yang dapat berubah warna pada saat pH di titik ekivalen titrasi. Bila tidak ada larutan indikator yang sesuai atau cocok, maka pilihan terbaik adalah larutan indikator yang menunjukkan perubahan warna ketika dekat dengan titik ekivalen tersebut, asalkan perubahan warna itu terjadi masih dalam rentang pH besar ketika penambahan setetes 2 tetes titran, maka indikator tersebut masih cocok kok dan dapat kita gunakan. Jadi kalau contohnya nih di kurva yang sebelah kanan, nih kurva ini, misalkan ini kurva titrasi asam kuat oleh basa kuat. Kalau asam kuat oleh basa kuat kan pH titik ekivalennya tuh 7 kan, pasti 7. Nah, kita cari indikator yang sesuai itu dari rentang pH mana yang 7 tuh masuk di dalamnya, gitu. Agak ribet ya, coba deh contohnya PP kan rentang pH-nya 8,3 sampai 10. Sedangkan 7 di bawah 8,3 dan nggak masuk ke rentang pH ini. Berarti kita nggak bisa kan pakai PP buat indikator titrasi asam kuat dan basa kuat. Coba mana yang bisa kita gunakan dari kelima indikator ini deh. Ya benar, yang bisa kita gunakan adalah BTB dan fenol merah. Karena kalau BTB
6 sampai 7,6. 7 masuk ke dalamnya, masuk ke dalam rentang pH itu, maka kita bisa pakai BTB. Begitupun dengan fenol merah. Nah, jadi dalam proses analisis volumetri atau titrasi itu kan kita ketemu ya dua istilah penting yang nggak pernah berdampingan dan selalu terpisah, yaitu titik ekivalen dan titik titrasi, titik akhir titrasi. Titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Nah, mereka akan selalu muncul nih dalam tiap proses titrasi, tapi sayangnya mereka nggak pernah hadir secara bersamaan, tapi hadir secara beriringan. Dan bisa dipastikan kalau TE akan selalu hadir lebih dulu, baru disusul oleh titik akhir titrasi. Jadi titik ekivalen itu sebenarnya angka yang menjadi tujuan kita untuk titrasi ini. Tapi kan kalau dalam pengamatan TE nggak bisa kita lihat secara kasat mata kan, tapi bisa kita dapatkan melalui perhitungan. Jadi angka ini hanya pada teoritis. Jadi angka ini hanya teoritis pada akhirnya. Jadi titik akhir titrasi yang bisa kita amati, yaitu dengan cara perubahan warna dari indikator atau dalam pekerjaan saat larutan sampel dalam Erlenmeyer berubah warna. Makanya tadi dibilang di sini kalau indikator yang ideal itu yang dapat berubah warna pas di titik ekivalen titrasi. Kalau di sini dia berubah warna, kan nih di tengah-tengah sini pas di titik ekivalen, berarti titik akhir titrasi itu nggak jauh-jauh dari situ gitu loh. Ya seginian lah. Makanya kita perlu pakai indikator yang sesuai biar kita tahu kapan kita harus berhentiin si titrasi ini. Gejalanya adalah ketika udah berubah warna baru kita mesti berhentiin, karena itu tandanya udah mencapai titik akhir titrasi, yang dimana titik akhir titrasi itu sebelumnya sedikit pasti ada titik ekivalen yang sebenarnya menjadi tujuan kita dalam proses titrasi ini. Begitu, jadi indikator yang baik itu sangat kita perlukan untuk kegiatan kita dalam menitrasi, supaya kita tahu kapan sih kita harus berhentiin kegiatan titrasi menitrasi ini. Oke? Alhamdulillah kita udah nyelesain materi titrasi ini. Namun di mana ada materi, di situ juga ada soal. Karena untuk mengukur seberapa tingkat pemahaman kita terhadap suatu materi tersebut. Nah, di sini ada soal, yaitu untuk titrasi 25 ml larutan asam asetat 0,1 molar dengan larutan natrium hidroksida 0,1 molar, berapa pH campuran pada saat volume natrium hidroksida yang ditambahkan? A. 10 ml, B. 25 ml, dan C. 28 ml. Untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan konsep buffer, hidrolisis, dan asam basa, seperti yang udah kita review pada awal video ini. Nah, mungkin ada yang udah jawab kalau misalkan jawabannya A sama dengan pH 4,8, B pH-nya 8,84, yang C pH-nya 11,75, itu insya Allah benar. Namun untuk yang masih agak bingung, kalau ini ada sedikit clue-nya, untuk mencari yang A kita bisa menggunakan konsep buffer, dan yang B kita bisa menggunakan konsep hidrolisis karena dia tepat habis bereaksi. Dan C kita bisa menggunakan konsep asam basa, yang dimana untuk mencari konsentrasi atau OH-nya nanti kita menggunakan volume campuran. Oke, dari soal ini sekalian aja kali ya kita bikin kurva titrasinya gitu sama indikator-indikator. Nih, jadi kalau bisa kita gambar, kurang lebih kurvanya kan gini. Nah, kan CH3COOH adalah asam lemah. Asam lemah misalkan di sini 7, di sini 0, di sini 14. Asam lemah kan
sekitaran segini ya. Oh ya, apa kita hitung nih, CH3COH, pH-nya CH3COH 0,1 m, pH-nya adalah H+ sama dengan akar Ka kali K Ka kali MA sama dengan akar 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan akar 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. H+ sama dengan 10 pangkat min 3, pH sama dengan 3. Berarti pH asam asetatnya adalah 3. Di sini 3. Nah, di sini awalnya berarti dia di sini kan. Nah, dia dititrasi oleh NaOH yang dimana dia tuh basa kuat. Kita perkirain aja deh. Perkirakan di sini. Ya kurang lebih di sini ya. Di sini ini penambahan volume. Nah, kalau bisa kita gambar kurvanya kurang lebih seperti ini. Gitu. Nah, pas di titik ekivalennya tuh di sini. Itu kan yang B kita menggunakan konsep hidrolisis karena dia tepat habis bereaksi, dan ketika tepat habis bereaksi itulah yang kita namakan titik ekivalen. Berarti ketika dia pH 8,84, di sini adalah titik ekivalen dari CH3COH dan NaOH ini. Titik ekivalennya 8,84. Kalau begitu, apa indikator yang cocok yang kita gunakan untuk menitrasi larutan ini? Indikator yang cocok adalah yang rentang pH-nya ada 8,84-nya. Coba kita cari tahu lagi. Di sini yang ada 8,84-nya yang mana? Ini 7,3 sampai 8,7, 8,4 di luar gitu kan, 8,84 berarti bukan. Kalau ini juga bukan, metil merah bukan, fenol merah juga bukan. Yaitu ini, phenolphthalein atau PP, 8,3 sampai 10 dan 8,84 ada di bagian sini kan. Ini ada di tengah sini. 0,84. Oke. Berarti untuk menitrasi larutan asam lemah dan natrium hidroksida ini kita dapat menggunakan indikator phenolphthalein. Dan titik ekivalennya dicapai ketika pH 8,84 dan kurvanya kurang lebih seperti ini. Oke? Nggak terasa ya, kita udah sampai di ujung video. Sekian mengenai materi titrasi dari aku. Mohon maaf banget bila ada penyampaian materi yang kurang tepat. I'm also still in the process of learning. Di sini aku juga masih belajar, kita masih sama-sama belajar, dan sejatinya dalam proses pembuatan video ini sampai selesai, aku mengajarkan kepada diri aku sendiri mengenai materi titrasi. Aku berharap teman-teman dapat memahami materi titrasi ini baik dengan maupun tanpa melihat tayangan video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!